Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video Fani Fitriani pada program Cari Tahu Yuk. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengelola dan memandu dalam acara. Nah, teman-teman, biasanya dengan istilah mengelola dan memandu itu dalam sebuah acara, tentunya kita pasti tahu dong biasanya siapa. Nah, yang pertama itu ada MC, kemudian yang kedua ada announcer, dan juga yang ketiga ada moderator. Nah, dari ketiga profesi ada dari yang tadi saya sebutkan ini adalah apa kegiatan yang mengelola dan memandu pada acara. Oke teman-teman, langsung saja tonton videonya sampai akhir ya. Let's go. Nah teman-teman, pasti kita sudah nggak asing dong sama yang namanya MC atau Master of Ceremony. Nah, Master of Ceremony ini teman-teman biasanya adalah profesi yang memang sifatnya memandu atau mengelola acara atau kegiatan gitu teman-teman. Nah, MC ini ada yang bentuknya formal dan juga ada yang bentuknya non formal teman-teman. Nah, kalau yang misalkan MC yang bentuknya formal itu biasanya digunakan dalam acara-acara yang resmi seperti seminar, kemudian rapat, kemudian juga pernikahan, acara pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ada MC non formal. Nah, biasanya MC non formal ini teman-teman digunakan dalam acara-acara yang lebih santai seperti acara acara ulang tahun, kemudian acara show dan lain sebagainya. Terus konser dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mengelola dan memandu acara pada MC ini tugasnya itu biasanya yang pertama seorang MC itu membuka dan menutup kegiatan atau acara. Nah, biasanya kan pasti lah ya teman-teman kalau seorang MC itu tugasnya membuka serta menutup dan memastikan acara atau kegiatannya itu berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang kedua itu memperkenalkan pembicara. Nah, kalau misalkan di kegiatan atau acara formal teman-teman itu kan kalau acara seminar si MC ini memperkenalkan dulu moderator, kemudian moderator memperkenalkan pembicara gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu memperkenalkan pembahasan atau susunan acara pada kegiatan MC-nya gitu teman-teman, atau pada acaranya gitu. Nah, kemudian tugasnya itu adalah mengatur jalannya kegiatan atau acara yang sedang dia pimpin gitu, yang selaku Master of Ceremony gitu. Terus kemudian yang keempat itu ada sebagai timekeeper teman-teman, atau orang yang memang mengatur waktu, mengingatkan waktu dari si pembicara gitu. Nah, pasti kan teman-teman sering banget kan lihat kayak kalau misalkan orang yang mau seorang pembicara di dalam seminar itu biasanya kalau misalkan waktu berbicaranya memang sudah habis gitu, pasti diingatkan oleh MC. Nah, gitu agar acara yang sedang berjalan itu sesuai dengan rundown yang memang sudah dibuat gitu. Nah, terus yang kedua itu teman-teman ada announcer. Nah, announcer itu teman-teman biasanya ada yang bersifatnya memang di televisi ataupun contohnya ya teman-teman, contohnya pembawa berita di televisi, kemudian pembawa acara dalam radio, terus kemudian talk show dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, seorang announcer itu tentunya ada teknik-teknik dalam pemilihan seorang announcer gitu. Nah, yang pertama itu seorang announcer itu harus memiliki kemampuan suara yang enak untuk didengar, teman-teman. Nah, biasanya juga kayak seorang penyiar radio gitu kan. Kalau misalkan suaranya enak didengar kan pasti banyak yang mendengarkan radio gitu. Kemudian pembawa acara dalam acara televisi gitu kayak Family 100 dan lain sebagainya gitu tuh. Nah, itu kan kalau misalkan bisa memiliki suara yang bagus gitu kayak pembawa berita, nah itu kan pasti enak tuh untuk didengar oleh kita sebagai audiens atau oleh kita yang menonton gitu. Nah, kemudian yang kedua itu harus bisa memilih kosakata dan juga merangkai sebuah kalimat yang memang sifatnya harus cocok gitu sama apa yang bakal kita bahas gitu. Kayak intinya harus bisa merangkai kata dan kalimat. Kemudian yang ketiga itu ada mampu mengekspresikan diri, dan juga yang terakhir itu mampu berbicara bebas dan berimprovisasi gitu. Jadi kalau announcer itu biasanya sering improvisasi gitu teman-teman. Jadi ya sesuai dengan apa yang ada pada saat itu gitu, real time gitu. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman ada moderator. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing sama yang namanya moderator kan. Apalagi kalau misalkan kita
memang sering mengikuti kegiatan rapat dan lain sebagainya gitu. Pasti ada yang namanya moderator. Nah, apa aja sih tugas-tugas daripada moderator dan bagaimana cara moderator mengelola dan memandu pada acara gitu. Nah, yang pertama itu teman-teman ada riset, teman-teman. Yang pertama itu kita perlu riset dulu sebagai seorang moderator. Karena ya dalam video sebelum-sebelumnya juga kita udah bahas ya terkait moderator ini. Jadi sebelum kita menjadi seorang moderator gitu, tentunya kita harus mengenali audiens dan juga pembicaranya gitu. Contoh kalau dalam seminar, kita selain harus mengenali audiens, kita juga harus mengenali pembicara yang akan menyampaikan pembicaraan dalam acara tersebut gitu. Nah, terus yang kedua itu menyiapkan atau menyusun sistem yang akan digunakan dalam diskusi. Ya contoh kalau misalkan di kelas gitu kan, kayak abis pembukaan kemudian presentasi, abis itu apa ya gitu. Biasanya ada tanya jawab dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada menyiapkan kata-kata untuk pembuka dalam diskusi. Itu biasanya menjadi salah satu tugas daripada moderator, teman-teman. Terus yang keempat itu ada menyiapkan pertanyaan. Nah, biasanya teman-teman, seorang moderator itu dia menyiapkan pertanyaan dulu nih sebelum melemparkan pertanyaan kepada audiensnya gitu. Terus yang terakhir yaitu tentunya menyimpulkan isi atau hasil daripada kegiatan diskusi itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah, tambahan teman-teman, selain itu moderator juga tugasnya sama seperti MC, yaitu sebagai timekeeper gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya dan juga video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabilillah khairan nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.